Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Hari ini kita akan mengungkap satu bab sejarah yang telah lama dikubur, satu nama yang disembunyikan dari pelajaran-pelajaran gereja, dan satu kelompok yang dilenyapkan bukan karena mereka sesat, tapi karena mereka bertahan di atas tauhid yang murni. Mereka adalah kaum Ebion dan kaum Nazarin, murid-murid sejati Nabi Isa yang memegang hukum Taurat, menolak menyembah manusia, dan tetap berpegang pada satu Tuhan Allah yang esa. Namun, mereka menghadapi musuh yang licik, bukan dari luar, tapi dari dalam. Dialah Paulus, sosok yang mengaku mendapat wahyu, tapi menulis ajaran baru tanpa izin dari Isa. Siapa sebenarnya Paulus? Bagaimana ia bisa mengganti inti ajaran Nabi Isa dengan doktrin Trinitas? Apa hubungan ajarannya dengan Imperium Romawi? Dan apakah kaum Ebion benar-benar punah, atau mereka masih ada dan berwujud tersembunyi dalam satu umat yang hari ini jumlahnya lebih dari 2 miliar jiwa? Temukan jawabannya di video ini, dan siapkan dirimu, karena yang akan kita buka adalah sejarah yang selama ini dijaga rapat agar tidak diketahui umat manusia. Mari kita mulai ceritanya. Bayangkan selembar manuskrip kuno ditemukan dalam perpustakaan tua yang terlupakan. Isinya bukan dongeng, bukan hikayat, tapi potongan-potongan sejarah yang selama ini dengan sengaja dihapus dari ingatan umat manusia. Sejarah tentang kaum yang pernah menjadi poros utama pengikut Nabi Isa bin Maryam. Bukan kaum Romawi, bukan gereja Paulus, tapi satu kelompok yang selama ini dikaburkan, kaum Ebion dan Nazarin. Inilah kisah mereka, sebuah cerita yang tidak diceritakan oleh gereja-gereja modern, tidak ditemukan dalam pelajaran agama resmi, dan nyaris tak disebutkan dalam diskursus teologi kontemporer. Namun, jejak mereka masih ada, tersembunyi dalam catatan Islam, terkubur dalam manuskrip Yahudi, dan dimanipulasi dalam sumber-sumber Kristen. Siapa mereka? Kaum Ebion adalah komunitas Yahudi yang beriman kepada Nabi Isa sebagai Al-Masih, tapi keyakinan mereka sangat berbeda dengan versi Kristen yang dikenal sekarang. Bagi mereka, Isa adalah manusia pilihan Allah, seorang nabi, bukan Tuhan. Mereka menolak mentah-mentah doktrin Trinitas. Mereka meyakini syariat Taurat tetap berlaku dan tidak pernah dihapus oleh ajaran baru. Mereka menjalankan sholat, berpuasa, bersujud, dan tidak menyembah salib atau berhala. Mereka menyebut diri mereka orang-orang miskin, atau dalam bahasa Ibrani, bukan karena mereka papa, tapi karena mereka meninggalkan dunia dan memilih zuhud demi memegang teguh ajaran Nabi Isa yang murni. Mereka juga dikenal sebagai kaum Nazarin, sebab mereka berasal dari wilayah Nazaret, tempat asal Nabi Isa. Namun mereka memiliki musuh utama, seorang tokoh yang dikenal sebagai rasul oleh sebagian besar umat Kristiani, Paulus. Dialah yang pertama kali menyebarkan doktrin bahwa Isa adalah inkarnasi Tuhan, bahwa hukum Taurat sudah batal, dan bahwa keselamatan hanya datang dari iman kepada darah Kristus. Doktrin ini bertolak belakang dari semua yang diyakini kaum Ebion. Maka sejak itu, benturan ideologis antara kaum Ebion dan Paulus menjadi tak terhindarkan, dan sejarah pun dipenuhi manipulasi. Al-Quran memberikan potret yang sangat jelas tentang ajaran Nabi Isa. Dalam surat An-Nisa ayat 171, Allah berfirman, "Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimat Nia yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, 3. Berhentilah, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak." Ayat ini meruntuhkan fondasi doktrin Paulus. Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ia hanyalah Rasul Allah yang dimuliakan seperti Musa dan Muhammad. Lalu dalam surat Al-Maidah ayat 116-117, Allah menyebutkan percakapan akhirat antara Allah dan Nabi Isa.
Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentu Engkau telah mengetahuinya." Di sini Allah sendiri menyatakan bahwa Isa tidak pernah mengajarkan Trinitas. Ajaran itu datang kemudian. Lalu siapa yang membawa doktrin baru itu? Jawabannya mengarah pada satu nama, Paulus. Nama aslinya adalah Saul dari Tarsus, seorang Farisi Yahudi yang awalnya adalah penganiaya umat Nabi Isa. Ia dikenal kejam, radikal, dan sangat menentang ajaran Isa. Tapi kemudian, secara misterius, ia mengaku mendapat wahyu langsung dari Yesus dalam sebuah perjalanan ke Damaskus, tanpa saksi, tanpa bukti. Setelah itu, ia menyebarkan ajaran baru yang tidak pernah diajarkan Isa. Ia mengatakan Taurat telah mati. Ia memperkenalkan konsep penebusan dosa melalui kematian Yesus. Ia menciptakan ritual perjamuan suci dan menyatakan iman lebih utama daripada amal. Kaum Ebyon melihat semua ini sebagai bid'ah besar. Mereka menolak keras klaim Paulus. Bahkan dalam catatan sejarah gereja awal, kaum Ebyon tidak pernah menganggap Paulus sebagai murid Isa. Mereka menuduhnya sebagai penyusup. Dalam buku Recognitions of Clement, sebuah dokumen Kristen awal yang ditolak gereja modern, tercatat ada satu orang, musuh kami, yang datang dari luar, yang tidak melihat Isa secara langsung, namun mengaku sebagai rasul. Ia menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan kami. Ia disebut musuh kebenaran, dan satu hal yang mencengangkan, menurut sebagian tafsir ulama, bisa jadi sosok Paulus inilah yang dimaksud dalam ayat Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 52-54. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, ia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyin, pengikut setia menjawab, "Kami penolong-penolong agama Allah." Maka orang-orang yang beriman kepadanya, dan orang-orang kafir merencanakan tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Para mufasir seperti Al-Bagawi dan Ibnu Katsir menyebut bahwa orang-orang kafir yang membuat makar terhadap Isa adalah kaum Yahudi dan pihak yang menyusup ke dalam barisan pengikutnya. Dan banyak peneliti menyimpulkan bahwa Paulus termasuk dalam golongan itu. Pertanyaannya, jika kaum Ebyon adalah pengikut asli Isa, mengapa mereka hilang dari sejarah? Jawabannya tragis. Mereka diburu, dihabisi, dicap bid'ah oleh gereja yang didominasi pengikut Paulus. Ketika konsili Nicea tahun 325 Masehi digelar oleh Kaisar Konstantinus, kaum Ebyon tidak diundang. Doktrin mereka tidak diterima. Injil mereka dilarang. Mereka menjadi musuh gereja resmi. Injil Ebyonet seperti Gospel of the Hebrews, Gospel of the Nazarenes, dan Gospel of the Ebyonets dihapus, dibakar, dan hanya bertahan dalam kutipan-kutipan musuh mereka. Kaum Ebyon akhirnya dibantai atau dipaksa murtad. Yang tersisa hanya jejak samar dalam manuskrip Arab, catatan Yahudi, dan pengetahuan umat Islam. Ibnu Hazm dalam bukunya Al-Fasl fi Al-Milal Nihal menyebut bahwa kaum Nasrani yang tidak mempercayai ketuhanan Isa adalah golongan yang paling dekat dengan Islam. Ia menyebutkan bahwa mereka dulu menjalankan syariat Musa, bersuci, bersujud, berpuasa, dan tidak makan babi. Kaum itu, kata Ibnu Hazm, telah dimusnahkan, dan kaum yang tersisa hanyalah pengikut Paulus. Islam datang bukan hanya untuk membenarkan Nabi Muhammad, tapi juga untuk mengoreksi sejarah para nabi sebelumnya. Salah satu koreksi besar adalah terhadap ajaran Nabi Isa. Rasulullah bersabda dalam riwayat sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang aku lalu tidak beriman kepadaku, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka." Artinya, Islam adalah kelanjutan dari agama Tauhid. Islam bukan agama baru, tapi pelurus agama
yang telah dipelintir, dan kaum Ebyon adalah sisa-sisa tauhid yang hampir punah sebelum Islam datang. Sebagian ulama bahkan menyebut bahwa para rahib dan pendeta yang masuk Islam di zaman Rasulullah seperti Warakah bin Naufal dan Salman Al-Farisi memiliki akidah yang dekat dengan Ebyon. Salah satu pertanyaan besar dalam sejarah Kristen adalah, mengapa hanya 4 Injil yang diakui gereja, dan mengapa Injil-Injil lain dianggap apokrifa, bid'ah, atau bahkan sesat? Kaum Ebyon memiliki Injil mereka sendiri. Injil ini tidak mengajarkan ketuhanan Isa, tidak mencantumkan kisah kelahiran ajaib dari Bunda Maria, tidak menyebut penebusan dosa dengan darah, dan yang paling penting, tidak mengakui Paulus. Injil mereka dikenal dengan beberapa nama, seperti Gospel of the Hebrews, Gospel of the Nazarenes, dan Gospel of the Ibn. Fragmen dari Injil-Injil ini masih dapat ditemukan dalam kutipan-kutipan musuh mereka, seperti Epiphanius dan Origen. Salah satu kutipan mencengangkan menyebut bahwa dalam Injil kaum Ebyon, Isa berkata, "Aku datang untuk meniadakan kurban. Jika kalian tidak berhenti dari kurban, murka Tuhan tidak akan meninggalkan kalian." Ini bertentangan langsung dengan ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Isa adalah kurban dan darahnya menjadi penebus dosa. Dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 22, Paulus menulis, "Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan." Tapi kaum Ebyon menolak. Ini mereka meyakini bahwa ampunan Allah datang dari taubat dan amal saleh, bukan dari darah siapapun. Keyakinan ini sangat mirip dengan prinsip Islam. Kaum Ebyon juga menolak kelahiran ajaib Isa. Bagi mereka, Isa adalah manusia biasa yang menjadi nabi karena dipilih Allah, sama seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Surat Maryam ayat 30, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku kitab dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Kaum Ebyon tidak menyembah Isa, tidak menjadikan Maria sebagai dewi, tidak mengenal konsep anak Allah. Mereka adalah penganut tauhid yang teguh seperti umat Islam hari ini. Tapi sejarah tidak berpihak pada mereka. Segala berubah saat Kekaisaran Romawi masuk ke dalam gelanggang agama. Kaisar Konstantinus melihat perpecahan dalam ajaran Kristen sebagai ancaman politik. Maka ia menyelenggarakan Konsili Naisi pada tahun 325 Masehi untuk menyatukan iman. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah konsili itu memilih Injil-Injil yang sesuai dengan ajaran Paulus dan menganggap semua yang lain sebagai sesat. Kaum Ebyon dihapus dari sejarah. Kitab mereka dibakar. Ajaran mereka dikutuk. Bahkan kata Ebyonit menjadi sinonim dengan bid'ah, kesesatan dalam literatur gereja. Tapi mengapa gereja begitu takut pada mereka? Karena kaum Ebyon membawa ancaman besar. Kebenaran, jika ajaran mereka tersebar luas, seluruh fondasi gereja Paulus akan runtuh. Tidak akan ada doktrin Trinitas, tidak ada penebusan dosa, tidak ada anak Tuhan. Yang ada hanyalah ajaran Nabi Isa yang lurus, tauhid yang murni, dan ibadah yang menyerupai Islam. Maka pilihan gereja jelas, musnahkan mereka. Ketika Islam datang, kaum Ebyon sudah hampir lenyap, tapi jejak mereka masih hidup dalam pribadi-pribadi yang ikhlas mencari kebenaran. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi yang berpindah dari satu pendeta ke pendeta lain, menolak semua gereja resmi, dan akhirnya bertemu seorang pendeta di Syam yang berkata, "Telah datang zaman Nabi yang akan diutus dari negeri Arab. Jika engkau sempat menjumpainya, maka ikutlah dia." Salman pun menunggu, dan saat Rasulullah muncul, ia segera membayatnya. Ia tahu inilah kelanjutan ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa yang murni, tanpa trinitas, tanpa penyembahan manusia, hanya Allah semata. Juga Warakah bin Naufal, sepupu Khadijah. Ia adalah Nasrani Hanif yang menguasai kitab suci dalam bahasa Ibrani. Ia tahu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad dan berkata, "Ini adalah namus yang turun kepada Musa." Warakah, menurut banyak riwayat syahih, wafat dalam keadaan sebagai muslim awal. Ia tidak pernah menyembah Isa. Ia tahu bahwa kebenaran akan datang dari tanah Arab. Ia adalah cermin dari sisa-sisa kaum Nasrani Hanif
yang dulunya sejalan dengan ajaran Ebion. Pada abad modern, ketika para orientalis barat mulai mempelajari Islam secara serius, mereka terkejut. Kenapa narasi Islam tentang Nabi Isa sangat mirip dengan apa yang pernah diajarkan oleh kelompok-kelompok minoritas seperti Ebion dan Nazarin? Mengapa Islam menolak Trinitas? Mengapa Islam menolak penebusan dosa oleh darah? Mengapa Islam bersikeras bahwa Isa adalah manusia dan nabi? Sebagian besar dari mereka tidak berani mengakui bahwa narasi Islam adalah pelurusan sejarah. Mereka menyebutnya sebagai rekonstruksi ulang. Tapi mereka tidak bisa menyangkal kemiripan antara Islam dan ajaran para pengikut awal Isa. Mereka juga menemukan fakta bahwa dalam Al-Quran, istilah yang digunakan untuk menyebut pengikut Nabi Isa bukan Kristen, tapi Hawariyun dan Nasara. Dan dalam literatur Kristen awal, kaum Nazarin adalah kelompok pengikut Isa yang masih menjalankan syariat Taurat. Salah satu manuskrip kuno dari abad kedua Masehi menyebut mereka salat menghadap ke timur. Mereka bersuci dengan air. Mereka berpuasa dengan cara Musa. Mereka tidak makan babi. Mereka tidak menyembah Yesus, tapi mengikuti ajarannya. Apakah ini Islam? Ataukah ini Nazarin? Ataukah justru mereka adalah satu garis yang tak terputus? Ebion tidak hanya dimusnahkan secara fisik, tetapi juga secara teologisis. Musuh mereka, Paulus, bukan hanya sosok individu, tetapi agen infiltrasi Romawi yang menguasai narasi keimanan. Sebelum Paulus datang, ajaran Nabi Isa adalah tentang tauhid, ketaatan terhadap Taurat, dan amal saleh. Tidak ada doktrin Trinitas, tidak ada keselamatan melalui darah, dan tidak ada konsep Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Semua konsep itu tidak berasal dari Nabi Isa, melainkan dari doktrin-doktrin pagan Romawi yang perlahan merasuki ajaran Kristen melalui strategi licik Paulus. Paulus hidup di bawah perlindungan kekaisaran Romawi. Ia tidak pernah bersentuhan langsung dengan Nabi Isa. Ia bukan Hawariyin, tapi ia mengklaim mendapatkan wahyu langsung dari Yesus dalam bentuk penglihatan. Klaim ini tidak disertai dengan saksi atau konfirmasi dari para murid. Para Hawariyin seperti Yakobus dan Petrus justru sempat menentang ajarannya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 21, disebutkan bahwa Yakobus, pemimpin komunitas pengikut Isa di Yerusalem, menyuruh Paulus membuktikan bahwa ia masih taat. Kitab ini menandakan kecurigaan besar terhadap Paulus. Namun dalam surat-suratnya, Paulus justru terang-terangan menyatakan Taurat tidak lagi berlaku. Dalam surat Galatia pasal 2 ayat 16, ia menulis bahwa manusia dibenarkan bukan oleh melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Konsep ini asing bagi orang-orang Yahudi, bahkan juga bertentangan dengan seluruh ajaran para nabi sebelumnya. Musa tidak mengajarkan keselamatan hanya dengan iman. Daud tidak pernah menyebut iman kepada darah sebagai pengganti tobat. Semua nabi mengajarkan amal saleh, taat kepada hukum Allah, dan menjauhi dosa. Paulus memasukkan konsep keselamatan melalui darah yang sangat mirip dengan tradisi kafarah bangsa Romawi dan Yunani kuno. Dalam mitologi Romawi, terdapat ritual pengorbanan darah untuk menebus kesalahan. Konsep ini disebut sacrificium, di mana seorang manusia atau hewan ditumpahkan darahnya demi menebus dosa masyarakat. Paulus mengambil pola ini dan menyisipkannya dalam struktur baru yang ia bangun dengan memakai nama Isa. Konsep Trinitas sendiri baru dilembagakan secara resmi dalam konsili Nicea tahun 325 Masehi. Sebelum itu, berbagai aliran dalam Kristen masih memperdebatkan status Isa. Sebagian besar pengikut awal Isa, termasuk kaum Ebion dan Nazarin, meyakini bahwa Isa bukan Tuhan, bukan bagian dari entitas Tritunggal. Mereka memandangnya sebagai manusia utusan Allah, mirip dengan bagaimana Islam memandang Nabi Isa. Aries, seorang imam dari Libya, juga menolak Trinitas. Ia mengatakan bahwa Allah itu esa dan tidak beranak atau diperanakkan. Isa adalah makhluk yang diciptakan, bukan bagian dari Tuhan.
Pandangan Aries didukung oleh banyak umat Kristen kala itu, hingga Kaisar Konstantinus memutuskan untuk menyelesaikan perdebatan dengan kekuatan politik. Aries dikucilkan, pandangannya dilarang, dan Trinitas diresmikan. Pengaruh Romawi tidak hanya pada dogma, tapi juga pada simbol-simbol. Salib, misalnya, dulunya alat hukuman mati yang hina, tapi dalam tangan gereja Romawi, salib diubah menjadi simbol suci. Para pengikut Nabi Isa yang asli tidak pernah menjadikan salib sebagai lambang. Mereka melihatnya sebagai simbol kekejaman Romawi terhadap nabi mereka. Gelar anak Tuhan yang dilekatkan pada Isa juga bukan hal baru dalam dunia Romawi. Kaisar Augustus, kaisar pertama Romawi, menyebut dirinya Divi Valius, anak dari dewa. Konsep dewa turun ke bumi dalam bentuk manusia adalah hal biasa dalam budaya pagan. Ketika Paulus dan para teolog Romawi menyatakan Isa adalah anak Tuhan dalam arti literal, mereka sesungguhnya sedang menyinkretiskan ajaran Isa ke dalam format agama Romawi. Paulus menjadi jembatan antara ajaran Nabi Isa dan kultur Romawi, tapi jembatan ini bukan untuk menyambung, melainkan untuk menggantikan. Ajaran asli Nabi Isa digeser perlahan-lahan, tauhid dihapus, syariat dicabut, amal diganti iman buta, dan Tuhan dijelmakan menjadi manusia. Apakah kaum Ebion benar-benar lenyap? Cedak. Meski diburu, jejak mereka tetap tersisa. Dalam beberapa komunitas kecil di Timur Tengah, ditemukan kelompok-kelompok yang tetap menolak ketuhanan Isa, menjalankan Taurat, dan tidak mengenal Paulus. Mereka tidak menggunakan salib, mereka tidak mempercayai Trinitas. Mereka percaya bahwa Nabi terakhir akan datang dari bangsa Arab ketika Islam datang. Sebagian dari mereka langsung masuk Islam karena merasa telah menemukan kelanjutan dari ajaran Isa yang mereka yakini. Sejarawan Islam seperti Al-Mas'udi dan Said Al-Andalusi menyebut bahwa sebelum Rasulullah diutus, telah ada sekelompok ahlul kitab di Hijaz dan Syam yang menunggu datangnya Nabi akhir zaman. Mereka disebut Hanif, dan mereka menolak syirik dan pemujaan terhadap makhluk. Dalam riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam di dunia dan akhirat." Para nabi itu bersaudara sebab ibu mereka berbeda, tetapi agama mereka satu. Ajaran para nabi adalah satu. Tauhid. Kaum Ebion dalam bentuk awalnya memegang prinsip ini. Mereka adalah cerminan dari ahlul kitab yang tidak menyimpang. Namun setelah mereka musnah, hanya Islam yang tersisa untuk memegang teguh warisan para nabi. Jejak sejarah terus menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar agama baru, melainkan pengembalian kepada agama yang telah dipelintir. Dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, "Padahal mereka tidak diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama yang lurus." Agama yang lurus, agama tauhid. Inilah benang merah yang terputus, Paulus, disambung kembali oleh Rasulullah. Narasi sejarah yang selama ini dikuasai gereja dan teolog barat mencoba menyembunyikan hal ini. Mereka menempatkan Paulus sebagai pahlawan. Mereka menutup dokumen Ebion dan Injil-Injil awal dengan label bid'ah. Mereka mencabut akar ajaran Isa dan menggantinya dengan filosofi Yunani Romawi. Tapi jejak-jejak itu tetap ada di manuskrip tersembunyi, di penggalan Injil yang ditolak, di kesaksian Islam yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis sahih. Sejarah tidak selalu ditulis oleh pemenang. Terkadang kebenaran justru tersimpan dalam diam, dalam tradisi yang dianggap kecil, lemah, dan minoritas. Tapi selama umat Islam membaca, menyelidiki, dan mengungkap kembali kisah-kisah yang dilupakan, maka sejarah pun akan bicara tanpa perlu manipulasi, tanpa perlu rekayasa, dan tanpa perlu darah. Kaum Ebion dan Nazarin telah menjadi simbol dari perjuangan panjang mempertahankan tauhid di tengah lautan pemalsuan. Mereka dilenyapkan oleh gereja, tetapi dihidupkan kembali oleh Islam. Dan selama Al-Quran terus dibaca, selama hadis Rasulullah terus diteliti, maka kebenaran itu akan tetap menyala. Diam, tapi pasti,
Kehadiran Islam sebagai pelurus ajaran para nabi terdahulu bukan hanya pengakuan semata, tapi juga konfirmasi atas jejak-jejak sejarah yang telah dimiliki kaum Ebion dan Nazarin mungkin telah dibungkam oleh gereja Paulus. Tapi warisan mereka dihidupkan kembali dalam Islam secara utuh, bukan sebagai legenda, tapi sebagai potret nyata dari jalan lurus yang sejak awal telah diperintahkan oleh Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, tidak bisa diabaikan betapa banyak ayat yang menyanggah inti doktrin Paulus. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Dan dalam ayat 73, "Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah salah." Satu dari yang tiga, ini bukan sekadar bantahan teologisis. Ini adalah pelurusan terhadap ajaran sesat yang telah meracuni jalan Isa yang lurus. Allah menyebut mereka kafir karena mengganti tauhid dengan kemusyrikan yang dikemas dalam filosofi teologisis bernama Trinitas. Sebuah ide yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi Isa sendiri. Tidak satu ayat pun dalam Injil menyebut Isa mengatakan, "Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku." Sebaliknya, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 51, Allah mengabadikan ucapan Nabi Isa yang berkata, "Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus." Dan siapa yang hari ini masih memegang kalimat itu secara utuh? Jika bukan umat Islam. Kaum Ebion yang dulu hidup berpegang pada prinsip itu telah disingkirkan, tapi mereka tidak mati sia-sia. Jejak perjuangan mereka dalam menolak Paulus telah menjadi pelajaran besar bagi generasi setelahnya, bahwa tidak semua yang menang dalam sejarah adalah pihak yang benar. Justru yang tersingkir, dikejar, dan dihancurkan kadang menyimpan kebenaran yang paling hakiki. Konspirasi Paulus bukan terjadi dalam ruang kosong. Ia bekerja dalam sistem politik kekaisaran Romawi yang penuh motif kekuasaan. Kekristenan yang dibawanya bukan agama wahyu, melainkan produk rekayasa spiritual politik. Paulus menyusupkan elemen-elemen politeisme Yunani Romawi ke dalam ajaran monoteisme Nabi Isa, dan ketika kekaisaran mengadopsi agama yang ia bentuk, maka dimulailah era pemusnahan terhadap semua bentuk ajaran Isa yang tidak sejalan dengan doktrin. Baru itu, gereja secara sistematis membakar kitab-kitab kaum Ebion. Mereka menciptakan struktur dogmatis yang hanya mengizinkan ajaran Paulus, dan bahkan Injil yang ada sekarang telah melalui proses kanonisasi yang ketat, di mana hanya kitab-kitab yang mendukung Trinitas dan ketuhanan Isa yang diperbolehkan beredar. Sisanya dilarang, disembunyikan, atau dituduh sebagai palsu. Tapi yang ironis, justru Injil yang ditolak gereja itulah yang paling mendekati Al-Quran dalam ajarannya. Dalam beberapa fragmen Injil kaum Ebion disebutkan Isa bersabda, "Aku datang untuk menyempurnakan Taurat, bukan untuk menghapusnya." Ucapan ini sejalan dengan Al-Quran surat As-Saff ayat 6. "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan apa yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul setelahku yang namanya Ahmad.' Taurat tidak dihapus. Hukum Allah tetap berlaku, dan kedatangan Rasul penutup adalah bagian dari janji kenabian, bukan pemberontakan. Kaum Ebion percaya bahwa Nabi terakhir itu akan datang dari keturunan Ismail, dari bangsa Arab, dan akan menyempurnakan ajaran tauhid. Sebagian dari mereka menanti dengan sabar. Sebagian lainnya wafat sebelum sempat menyaksikan kebenaran itu. Tapi ketika Rasulullah Muhammad diutus, kaum Hanif dan rahib yang jujur tidak ragu mengikutinya. Dalam sejarah Islam, disebutkan bahwa utusan Raja Najasyi dari Habasyah berkata kepada Rasulullah, "Kami telah membaca dalam kitab kami bahwa seorang Nabi akan diutus. Kami mengenali ciri-cirinya pada dirimu, maka kami beriman." Pernyataan ini tidak muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari tradisi kaum Nasrani awal yang belum terkontaminasi Paulus. Kaum yang masih memegang Injil dalam bentuknya yang asli. Merekalah warisan terakhir dari kaum Ebion dan Nazarin.
Pernah ada satu pertanyaan besar, jika kaum Ebyon benar-benar eksis dan benar, mengapa tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran? Jawabannya tersembunyi dalam strategi ilahiyah. Allah tidak menyebut nama mereka karena bukan nama yang penting. Yang penting adalah sifat-sifat mereka. Al-Quran menyebut mereka yang beriman kepada Nabi Isa sebagai orang-orang yang teguh, menolak kemusyrikan, dan menanti datangnya Rasul terakhir. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157 menyatakan, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang Ummi, yang mereka dapati namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Apa yang dimaksud dengan Injil yang ada pada mereka? Tentu bukan Injil hasil kanonisasi gereja, melainkan kitab yang diwarisi dari pengikut Nabi Isa yang belum dipalsukan, dan kaum Ebyon termasuk diantaranya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kemungkinan besar para pendeta yang jujur seperti Buhaira, Warakah bin Naufal, dan pendeta-pendeta Syam yang mengabarkan kedatangan Nabi terakhir berasal dari tradisi kaum Nazarin atau Ebyon yang bertahan dalam keterasingan. Mereka membaca Nash asli, bukan yang telah dimodifikasi Paulus. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya menjadi agama baru, tapi menjadi saksi sejarah yang jujur terhadap apa yang telah diselewengkan. Islam menjadi satu-satunya agama yang secara eksplisit membantah Trinitas, menolak penebusan dosa, dan menyatakan bahwa Isa bukan Tuhan. Dan bukan hanya itu, Islam juga membenarkan ajaran Musa, Ibrahim, dan seluruh nabi terdahulu yang mengajarkan satu hal, la ilaha illallah. Kaum Ebyon berdiri di atas prinsip itu. Mereka hidup dikejar, dibunuh, dan dihapus, tapi pesan mereka tetap abadi. Pesan yang hari ini dikumandangkan setiap hari oleh umat Islam di seluruh dunia, dalam azan, dalam salat, dan dalam kehidupan mereka. Kaum Ebyon adalah saksi. Paulus adalah penyimpang, dan Islam adalah penjaga warisan itu. Salah satu strategi terbesar Paulus dalam menghapus eksistensi kaum Ebyon dan Nazarin adalah dengan mengklaim legitimasi apostolik. Ia menyebut dirinya rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, padahal para hawariyin asli seperti Yakobus, Petrus, dan Yohanes tidak pernah mengangkatnya sebagai rasul. Bahkan mereka tidak mempercayainya. Dalam surat Galatia pasal 2, Paulus menulis bahwa ia pernah menegur Petrus di hadapan umum karena Petrus masih menjalankan adat Yahudi dan enggan makan bersama non-Yahudi. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan, ini adalah konflik terbuka. Kaum Ebyon melihat kejadian ini sebagai bukti nyata bahwa Paulus berseberangan dengan para murid sejati. Nabi Isa, ia bukan bagian dari mereka. Ia adalah musuh yang menyamar. Rasulullah memperingatkan tentang fenomena serupa dalam umat Islam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, kalian pasti akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, seasta demi seasta, hingga jika mereka masuk ke lubang biawak pun, kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lalu siapa lagi? Hadis ini tidak hanya menggambarkan bahaya penyimpangan, tapi juga pola sejarah yang berulang. Apa yang terjadi pada kaum Nabi Isa, penyusupan, pemalsuan, pemusnahan tauhid juga mengintai umat Islam bila mereka lalai menjaga kemurnian agamanya. Paulus berhasil bukan karena argumennya kuat, tapi karena ia didukung oleh sistem kekaisaran Romawi yang haus stabilitas. Gereja negara menjadi alat kontrol kekuasaan, bukan sarana penjaga wahyu. Maka yang dipertahankan bukan lagi kebenaran, tapi doktrin resmi. Kaum Ebyon yang bersuara berbeda dianggap ancaman. Setelah Konsili Nise, doktrin Trinitas menjadi hukum negara. Siapapun yang menolak akan dianggap murtad, dihukum, atau dibunuh. Kaum Ebyon dan Nazarin diburu. Injil mereka dimusnahkan. Pemimpin mereka disiksa. Umat mereka dipaksa memeluk versi baru agama yang sudah dicampur adukan dengan filsafat Yunani, tradisi Romawi, dan politik imperium. Yang paling mencengangkan adalah bahwa sebagian konsep dalam kekristenan hari ini justru berasal dari ajaran-ajaran filsuf kafir
pra-Kristen. Misal, doktrin logos firman sebagai Tuhan berasal dari filsuf Yunani bernama Heraclitus dan dikembangkan oleh Philo dari Alexandria. Paulus mengadopsinya, lalu menyematkannya pada Yesus. Begitu pula dengan konsep Tuhan mati di salib yang asing bagi ajaran Yahudi. Dalam surat Ulangan pasal 21 ayat 23 disebutkan bahwa orang yang digantung di tiang salib adalah terkutuk oleh Allah. Maka pengikut awal Isa tidak mungkin mengagungkan salib. Tapi dalam versi Paulus, salib justru dipuja. Ini adalah pembalikan doktrin yang sangat ekstrim. Islam menolak total semua itu. Dalam surat An-Nisa ayat 157-158, Allah berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh diserupakan bagi mereka. Tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya." Kaum Ebion juga mempercayai hal yang serupa, bahwa Isa tidak benar-benar disalib. Dalam beberapa fragmen Injil Apokrif dan komentar teolog awal, tercatat bahwa kaum Ebion meyakini Allah menyelamatkan Isa dan menggantikan sosoknya dengan orang lain, mirip dengan penjelasan Al-Quran. Banyak ahli sejarah Kristen modern mencoba menutup fakta ini. Mereka menyebutnya teori konspirasi Islam. Tapi para peneliti independen yang jujur justru mengungkap bahwa ajaran semacam ini memang pernah ada dalam sejarah Kristen awal sebelum disingkirkan. Pakar teologi Kristen seperti Hans Kung, Eli Pagels, dan Bart D. Ehrman telah mengonfirmasi bahwa kekristenan mula-mula bukanlah satu bentuk dogma tunggal, melainkan beragam. Dan salah satu yang terbesar adalah kelompok Yahudi Kristen yang sangat mirip Islam dalam akidah, amal, dan ibadah. Inilah kaum Ebion dan Nazarin yang menjadi pukulan paling telak bagi kredibilitas gereja. Paulus adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun ayat dalam Injil yang ditulis oleh Isa sendiri. Semua ditulis oleh orang lain puluhan tahun setelahnya. Bahkan Injil Lukas sendiri mengaku bahwa ia hanya mengumpulkan laporan dari orang-orang yang melihat langsung. Artinya, dasar ajaran gereja hari ini adalah tafsir orang ketiga, bukan sabda Isa, dan dalam struktur itu, Paulus menjadi penguasa tunggal interpretasi. Sebaliknya, Islam menjaga orisinalitas wahyu. Al-Quran dihafal secara lisan, dicatat oleh para sahabat, dan disampaikan dari generasi ke generasi secara mutawatir. Hadis Rasulullah pun diseleksi secara ketat berdasarkan sanad dan matan. Tidak ada tempat bagi Paulus dalam Islam naman sejarah, mengingatkan kita, selama manusia bisa dimanipulasi, selama kekuasaan mengontrol agama, maka potensi penyimpangan selalu ada. Itulah mengapa Allah memelihara Al-Quran sebagai satu-satunya kitab yang masih asli, dan Islam menjadi satu-satunya agama yang mampu menyatukan Musa, Isa, dan Muhammad dalam satu akidah tauhid. Kaum Ebion adalah saksi bisu dari perjuangan mempertahankan ajaran Isa yang lurus. Mereka tidak mengubah hukum, mereka tidak menyembah nabi, mereka tetap dalam jalur Ibrahim. Tapi karena kejujuran mereka dilenyapkan. Hanya Islam yang kemudian melindungi warisan mereka. Hari ini, ketika sebagian umat Islam mulai terpengaruh oleh pemikiran barat yang sekuler, liberal, dan sinkretis, kisah kaum Ebion harus diangkat kembali sebagai peringatan bahwa jalan lurus itu akan selalu sempit, penuh resiko, dan tidak populer. Tapi hanya jalan itu yang menyambung kepada Allah. Ketika suara-suara sumbang mulai berkata bahwa semua agama sama, bahwa ketuhanan Isa tidak perlu dibantah, bahwa Trinitas tidak perlu dikritik, maka sejarah kaum Ebion menjadi bantahan hidup. Mereka menolak menyimpang, dan mereka dibayar dengan darah. Tapi harga itu tidak sia-sia, karena kebenaran akhirnya sampai ke tangan kita melalui Islam. Kaum Ebion mungkin tidak akan ditemukan lagi secara fisik, tapi ruh mereka hidup dalam setiap muslim yang menolak syirik, dalam setiap hati yang menolak menyembah manusia, dalam setiap lidah yang mengucap la ilaha illallah dengan ilmu dan keyakinan
Dan selama umat Islam menjaga warisan tauhid ini, maka konspirasi Paulus akan terus runtuh. Bukan dengan senjata, bukan dengan debat kosong, tapi dengan cahaya ilmu yang menguak sejarah dan menghidupkan kembali jalan yang lurus. Ada satu pertanyaan yang selama ini jarang diajukan, namun sangat menentukan. Jika Paulus bukan murid Isa, jika ia tidak pernah bertemu langsung dengan nabi tersebut, dan ajarannya justru ditentang oleh murid-murid asli, mengapa justru ajaran Paulus yang menjadi arus utama? Jawabannya bukan pada kekuatan spiritualitas, tapi pada strategi kekuasaan. Paulus tidak datang membawa pewahyuan, tapi membawa narasi. Ia tidak diakui oleh komunitas Yerusalem, pusat ajaran asli Nabi Isa, yang dipimpin Yakobus, saudara Isa, namun ia menjauh dari mereka dan membangun jemaat-jemaat sendiri di kota-kota Romawi seperti Korintus, Efesus, dan Galatia. Di sanalah Paulus mulai memformat ulang ajaran Isa agar dapat diterima oleh bangsa non-Yahudi, bangsa penyembah berhala, tanpa harus tunduk kepada hukum Taurat. Ia sadar bahwa untuk menyebarkan agama baru ke dunia Romawi harus ada kompromi. Maka hukum-hukum Yahudi dihapus, sunat dihapus, hukum makanan dihapus, syariat keseluruhan dihapus. Yang tersisa hanyalah dogma percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan ajaran Nabi Isa. Ini adalah strategi ekspansi agama dalam balutan politik kekaisaran. Kaum Ebion menolak menta-menta perubahan ini. Mereka mempertahankan sunat, syariat, ibadah, dan tauhid. Mereka tetap menyembah Tuhan yang Maha Esa, bukan Isa. Mereka tetap memandang Isa sebagai manusia dan utusan Allah. Maka sejak awal antara Paulus dan kaum Ebion tidak pernah bisa bersatu. Ini bukan sekadar beda pendapat, tapi dua kutub ideologi yang saling meniadakan. Perlu dicatat, ajaran Islam sangat mirip dengan yang dipertahankan oleh kaum Ebion. Bahkan terlalu mirip untuk dikatakan kebetulan. Nabi Muhammad datang membawa syariat yang mengakui Taurat dan Injil sebagai kitab Allah. Namun dengan syarat, kitab-kitab itu dalam bentuk aslinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, ayat 46-47. Dan kami telah memberikan kepadanya Isa kitab Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Tapi Injil yang dimaksud bukanlah Injil versi gereja. Injil itu telah dihapus dari sejarah. Yang tersisa adalah kutipan, fragmen, dan kesaksian Masumusunia tentang kaum yang dulu menjaganya kaum Ebion. Ketika Islam datang, ia tidak hanya mengoreksi kesalahan-kesalahan teologi, tapi juga mengangkat kembali martabat ajaran para nabi yang selama ini dikaburkan. Islam tidak menghapus kisah Isa, tapi meluruskannya. Tidak mengingkari Injil, tapi membedakan antara wahyu dan distorsi. Dan yang paling penting, Islam tidak menyembah Isa. Islam menyembah Tuhan yang Isa sembah. Ini kalimat yang sederhana, tapi sangat dahsyat secara teologisis. Karena jika manusia menyembah Isa, maka ia tidak mengikuti Isa. Tapi jika manusia menyembah Tuhan yang Isa sembah, maka ia berada di jalan Isa. Kaum Ebion memahami prinsip ini. Maka mereka tidak mendirikan gereja dengan patung. Mereka tidak membuat salib dari emas. Mereka tidak menjadikan darah sebagai jalan keselamatan. Mereka tidak mendirikan kekaisaran agama. Mereka hidup dalam kesederhanaan, ketundukan kepada syariat, dan pengabdian kepada Allah semata. Sebagian besar kaum muslim tidak menyadari bahwa perjuangan kaum Ebion di masa lampau adalah medan perang yang sama dengan perjuangan Islam hari ini, melawan pemalsuan agama, melawan deifikasi manusia, melawan konspirasi kekuasaan yang memanipulasi wahyu untuk kepentingan duniawi. Salah satu fakta mencengangkan lainnya adalah bahwa kaum Ebion lebih dekat dengan umat Islam daripada dengan Kristen modern. Mereka berpuasa, bersujud dalam ibadah, menyucikan diri dengan air sebelum sembahyang, tidak makan daging babi, tidak menyembah berhala, dan meyakini bahwa keselamatan datang dari amal saleh, bukan dari iman kosong. Apakah ini kebetulan?
Atau inikah pertanda bahwa Islam bukan agama baru, tapi restorasi dari jalan kenabian yang terputus? Kaum Ebyon tidak menyebut diri mereka Kristen. Mereka lebih suka disebut pengikut jalan, sama seperti istilah yang dipakai dalam Al-Quran, Syirat al-Mastiqam, jalan yang lurus. Dan bukankah doa umat Islam dalam setiap rakaat sholat adalah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Mereka, dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa mereka adalah para nabi, para syihishcin, para syuhada, dan para syolihin. Mereka adalah Musa, Isa, dan Muhammad, bukan Paulus, bukan Kaisar Konstantinus, bukan pendeta gereja yang memalsukan Injil. Seluruh lapisan sejarah yang terkubur mulai bangkit kembali. Ketika Injil Thomas ditemukan di Nag Hammadi, ketika manuskrip Laut Mati Dead Sea Scrolls terkuak, ketika para sarjana modern mulai mengkaji ulang sumber-sumber Kristen awal, semua mengarah pada satu kesimpulan: ada arus besar yang ditenggelamkan, dan arus itu sangat mirip dengan apa yang hari ini kita kenal sebagai Islam. Jika umat Islam hari ini tidak sadar akan hal ini, maka mereka sedang membuang harta karun sejarah mereka sendiri. Sejarah yang menjadi bukti bahwa Islam bukan muncul dari kekosongan, bahwa perjuangan Nabi Muhammad bukan dimulai dari nol, tapi melanjutkan jalur panjang tauhid yang telah dilupakan, bahwa kaum Ebyon adalah batu bata awal yang membentuk jembatan menuju Islam. Sungguh mengherankan jika ada Muslim hari ini yang malah membenarkan Trinitas, mengagumi ajaran Paulus, atau menganggap bahwa semua agama sama. Itu pengkhianatan terhadap sejarah yang telah diperjuangkan dengan darah oleh generasi pengikut Nabi terdahulu. Islam tidak anti-Injil, tapi Islam memurnikan Injil. Islam tidak menghina Isa, tapi Islam menyelamatkan Isa dari fitnah ketuhanan. Islam tidak membenci pengikut awal Isa, tapi justru mewarisi keyakinan mereka yang murni. Dan selama umat Islam sadar akan jejak ini, maka kekuatan tauhid akan selalu hidup. Tidak peduli berapa banyak Paulus baru yang muncul, tidak peduli berapa besar upaya penyamaran, sinkretisme, atau pluralisme. Tauhid tetap satu, Allah tetap satu, dan jalan yang lurus tetap hanya satu. Pola infiltrasi ajaran asing ke dalam wahyu. Ketuhanan selalu dimulai dari satu celah, penolakan terhadap hukum. Ketika hukum Allah dianggap beban, ketika syariat dianggap usang, dan ketika ketaatan digantikan oleh iman tanpa tindakan, maka fondasi wahyu mulai goyah. Inilah yang dilakukan Paulus sejak awal. Ia menghapus Taurat, membatalkan perintah sunat, menghilangkan larangan makanan najis, dan mengganti semuanya dengan satu pernyataan abstrak: iman kepada darah Kristus. Kaum Ebyon melihat ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap seluruh misi kenabian. Musa tidak diutus tanpa hukum. Daud dan Sulaiman tidak hidup tanpa aturan. Isa sendiri datang untuk menyempurnakan Taurat, bukan membatalkannya. Maka ketika seseorang datang membawa ajaran bahwa hukum Allah tidak lagi berlaku, itu bukan reformasi, tapi pengkhianatan. Islam datang membenarkan logika ini. Rasulullah tidak menghapus hukum, justru syariat Islam menjadi penyempurna dari syariat sebelumnya. Puasa diperintahkan, zakat diwajibkan, salat diperintahkan 5 waktu, larangan riba, zina, dan khamr ditegaskan kembali. Bahkan sunat yang dihapus Paulus justru dikuatkan dalam Islam sebagai bagian dari fitrah. Dalam banyak riwayat sahih, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa syariat beliau melanjutkan risalah para nabi sebelumnya. Dan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, "Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya." Kaum Ebyon memegang satu jalan. Paulus menciptakan banyak jalan. Ia menjadikan agama fleksibel agar diterima oleh bangsa pagan. Ia memperhalus larangan, membuka ruang kompromi, dan menyesuaikan doktrin dengan budaya lokal. Maka tak heran jika ajaran Paulus bisa diterima oleh dunia Romawi, karena ajarannya memang bukan berasal dari langit, tapi dari tanah,
Rasulullah bersabda, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana isi Al-Quran hanya tinggal tulisannya dan Islam hanya tinggal namanya. Masjid-masjid mereka megah, tapi kosong dari petunjuk. Para ulama mereka adalah seburuk-buruk makhluk di bawah langit. Dari mereka keluar fitnah, dan kepada mereka fitnah itu akan kembali. Peringatan ini berlaku universal, tidak hanya untuk umat Islam di masa depan, tapi sebagai cermin terhadap apa yang pernah terjadi pada umat sebelumnya, ketika para ulama kaum Nasrani mulai memalsukan kitab, menciptakan tafsir-tafsir sesat, dan menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Maka saat itu agama berubah menjadi alat, dan umat berubah menjadi korban. Sebagian peneliti independen modern berani menyatakan bahwa agama yang dibawa Isa dan agama yang diajarkan gereja hari ini adalah dua entitas yang sangat berbeda. Bahkan secara ritual pun nyaris tidak ada yang tersisa. Nabi Isa bersujud dalam doa. Ia menyebut nama Allah, Ilo atau Elohim. Ia berpuasa, ia membenci riba. Ia tidak pernah mengenakan salib. Tapi hari ini, semua itu justru menjadi ciri yang dianggap asing dalam kekristenan modern. Islam menjaga semua itu. Dalam Islam, sujud bukan simbol kuno, tapi inti ibadah. Puasa bukan budaya, tapi rukun. Menyebut nama Allah adalah dasar dari semua amal. Larangan riba ditegaskan ulang. Tidak ada nabi yang disembah. Tidak ada simbol berhala. Tidak ada darah yang dianggap suci. Tidak ada Tuhan dalam bentuk manusia. Kaum Ebyon berdiri pada prinsip yang sama. Mereka melihat Isa sebagai manusia yang diutus, bukan sebagai dewa yang disalib. Mereka menolak upacara pengampunan dosa melalui darah, karena mereka tahu pengampunan hanya milik Allah, bukan hasil transaksi mistik. Ketika umat Islam membaca sejarah ini, mereka tidak sedang menelusuri kisah kaum asing yang tidak relevan. Mereka sedang melihat cermin masa lalu, bagaimana agama bisa diubah, dimanipulasi, dan disesatkan, bukan oleh orang luar, tapi dari dalam. Paulus bukan orang kafir dalam penampilan. Ia menyusup sebagai orang saleh, tapi di balik itu, ia membawa program penggantian total terhadap ajaran Nabi. Jika tak berhati-hati, sejarah itu bisa terulang. Hari ini, sudah ada pemikiran yang menyerupai Paulus dalam tubuh umat Islam. Ada suara yang berkata bahwa syariat bisa dinegosiasikan, bahwa iman cukup tanpa amal, bahwa agama harus disesuaikan dengan budaya lokal, bahwa semua agama benar, bahwa larangan-larangan Islam adalah produk zaman lampau yang sudah harus dihapus. Semua itu adalah suara-suara yang dulu pertama kali disuarakan oleh Paulus. Kaum Ebyon berdiri menghadapi semua itu, lalu dihancurkan. Islam hari ini berdiri di medan yang sama, tapi dengan Al-Quran yang dijaga, dengan sanad yang kokoh, dengan ulama yang istiqomah. Islam tetap bertahan sebagai benteng terakhir tauhid. Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang menang dalam perang fisik, tapi siapa yang mampu mempertahankan kebenaran. Kaum Ebyon kalah secara duniawi, tapi mereka menang dalam cahaya sejarah yang dihidupkan kembali oleh Islam. Paulus menang secara politik, tapi ajarannya hari ini terkuak sebagai produk politisasi wahyu. Apa yang diwariskan Islam? Bukan hanya teks, tapi juga sistem filter terhadap pemalsuan. Maka siapapun yang ingin menjaga kebenaran wahyu, harus berdiri dalam barisan yang sama dengan Musa, Isa, dan Muhammad, bukan dalam barisan yang dikendalikan oleh Paulus dan para pengikutnya. Tidak ada ruang bagi kompromi. Dalam hal tauhid, tidak ada ruang bagi penyamaan semua jalan. Nabi Isa tidak berkata, "Akulah Tuhan," tapi berkata, "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Ini adalah garis pembeda, garis yang dahulu dipertahankan oleh kaum Ebyon, garis yang hari ini dijaga oleh umat Islam, dan garis ini tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Kaum Ebyon bukan hanya menjadi saksi sejarah penyimpangan, mereka adalah bukti bahwa tidak semua yang menyebut diri pengikut Nabi Isa benar-benar mewarisi ajarannya. Dalam banyak catatan sejarah awal, terutama dari sumber-sumber Kristen yang kemudian menolak mereka, kaum Ebyon digambarkan sebagai keras kepala, terlalu legalistik,
dan tidak mau menerima wahyu baru dari Paulus. Tapi di balik narasi yang disusun oleh para pemenang itu, tersembunyi satu kenyataan mencolok. Kaum Ebionlah yang mempertahankan ajaran Isa sebagaimana adanya, bukan sebagaimana diklaim oleh gereja. Mereka menolak Trinitas bukan karena tidak mengerti teologi, tapi karena mereka paham bahwa ajaran itu tidak pernah diucapkan oleh nabi mereka. Mereka menolak salib sebagai simbol suci, karena tahu bahwa salib adalah alat eksekusi Romawi, bukan lambang keselamatan. Mereka menolak penebusan dosa melalui darah, karena itu bertentangan dengan keadilan dan rahmat Tuhan. Dan semua yang mereka tolak justru dikonfirmasi oleh Al-Quran sebagai bentuk penyimpangan dalam surat OTT Taubah ayat 31. Allah berfirman, mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini bukan hanya sindiran terhadap penyembahan terhadap tokoh agama, tapi juga menunjukkan bagaimana sebuah umat bisa menyimpang ketika menuhankan pemimpinnya, baik secara literal maupun doktrinal. Paulus dalam hal ini bukan hanya menyampaikan tafsir, tapi menciptakan doktrin. Ia mengubah status Isa dari nabi menjadi Tuhan, dari utusan menjadi objek ibadah, dari manusia suci menjadi pengganti Tuhan di bumi. Kaum Ebion berdiri sebagai perlawanan terhadap semua itu, dan karena keberanian itulah mereka dimusnahkan secara sistematis, bukan hanya oleh gereja, tetapi juga oleh sejarah yang dikendalikan oleh kekuasaan. Nama mereka hilang dari pengajaran resmi, kitab mereka tidak diajarkan, ideologi mereka dikutuk dalam setiap konsili. Tapi Islam tidak melupakan mereka. Islam mengenali mereka, bukan sebagai kelompok yang disebutkan secara nama, tapi melalui deskripsi dan prinsip. Kaum Nasrani dalam terminologi Al-Quran bukan merujuk pada Kristen modern secara otomatis. Nasrani adalah sebutan bagi para pengikut Isa yang sejati sebelum mereka menyimpang, dan dalam beberapa ayat Allah memuji sebagian dari mereka, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 82, dan sesungguhnya kamu akan mendapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang tidak menyombongkan diri, pendeta dan rahib yang tidak sombong, tidak menyimpang, dan tetap dalam tauhid. Inilah mereka yang mengikuti jalan para nabi dengan benar. Jejak mereka senyap, tapi bersambung. Dan ketika Islam datang, mereka mengenali kebenaran bukan dari kata-kata, tapi dari kesesuaian dengan apa yang mereka warisi dari ajaran Isa yang murni. Warakah bin Naufal adalah satu dari mereka. Ia bukan penyembah Isa. Ia tidak percaya Trinitas. Ia membaca kitab dalam bahasa Ibrani. Ia tahu tentang wahyu, malaikat, dan kenabian. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama dan ketakutan, Warakahlah yang berkata, itu adalah Nemus yang diturunkan kepada Musa, bukan kepada Isa. Karena ia tahu bahwa nabi terakhir bukan sekadar penyambung risalah Isa, tapi penyempurna seluruh risalah dari Adam hingga Isa. Dan dalam penyempurnaan itu, Islam membawa kembali ajaran murni yang dibawa semua nabi tauhid. Tidak ada satu nabi pun dalam sejarah yang mengajarkan Trinitas. Tidak ada yang menyebut dirinya Tuhan. Tidak ada yang menjanjikan surga hanya dengan iman tanpa amal. Semua nabi datang membawa hukum. Semua nabi menyeru kepada amal saleh. Semua nabi memperingatkan dari syirik. Maka ketika ada ajaran yang menyimpang dari garis ini, kita tahu bahwa itu bukan wahyu tapi rekayasa. Paulus membangun sistem baru. Gereja membesarkannya. Kekaisaran Romawi memberinya kekuatan. Tapi Islam membongkarnya, bukan dengan retorika, tapi dengan wahyu yang dijaga. Bukan dengan pedang, tapi dengan bukti yang bersumber dari sejarah, kitab, dan fitrah. Kaum Ebion, dengan seluruh keterasingannya,
berdiri di atas fondasi yang hari ini masih kokoh dalam Islam, dan di saat dunia lupa kepada mereka, Al-Quran menghidupkan kembali prinsip-prinsip mereka, apa yang mereka perjuangkan dulu. Hari ini menjadi dasar akidah umat Islam. Isa adalah manusia. Isa bukan Tuhan. Isa tidak disalib. Isa membawa Taurat. Isa memberi kabar gembira tentang Nabi, terkir, dan keselamatan hanya melalui ketaatan kepada Allah, bukan melalui darah siapapun. Inilah yang diperjuangkan oleh kaum yang telah dibungkam oleh sejarah gereja, tapi tidak bisa dibungkam oleh cahaya wahyu. Sebab Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 32, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Dan dalam ayat setelahnya, Allah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan agama ini atas semua agama, meskipun kaum musyrik membenci. Kaum Ebyon tidak berhasil menyebarkan kembali ajaran tauhid. Mereka diburu dan dimusnahkan, tapi Allah menjaga warisan mereka dalam kitab yang terjaga. Islam bukan hanya pelurus, tapi penjaga, dan kebenaran yang mereka perjuangkan hari ini diajarkan kepada miliaran manusia yang bersujud kepada Tuhan yang sama yang Isa sembah, Allah yang Maha Esa. Kaum Ebyon tidak memiliki kekuatan militer, tidak memiliki gereja megah, dan tidak memiliki akses politik. Mereka bertahan dalam kelompok kecil, tersembunyi di pinggiran imperium yang terus membesar. Mereka tahu bahwa menyuarakan kebenaran di tengah arus mayoritas yang telah rusak berarti siap kehilangan segalanya, harta, keselamatan, bahkan nyawa. Namun mereka tetap bertahan, bukan karena fanatisme, tapi karena keyakinan bahwa kebenaran tidak bisa dinegosiasikan. Mereka menyaksikan bagaimana ajaran Nabi Isa mulai diganti, bagaimana pemimpin-pemimpin spiritual baru mengaku mendapat ilham sendiri, dan bagaimana rakyat dituntut menerima doktrin yang tak pernah diajarkan Nabi mereka. Bagi kaum Ebyon, menyerah kepada arus itu berarti mengkhianati Isa. Maka mereka memilih dimusuhi dalam catatan sejarah gereja, terutama yang ditulis oleh tokoh seperti Epifanius. Kita menemukan deskripsi yang mencurigakan. Epifanius mengutuk kaum Ebyon karena tidak mempercayai ketuhanan Isa, tetap menjalankan syariat Taurat, menolak keabsahan Paulus, dan hanya mengakui Injil Matius versi Ibrani. Dalam versinya, kelompok ini disebut sebagai bid'ah paling membahayakan. Tapi secara tidak langsung, semua itu justru menjadi bukti bahwa kaum Ebyon mempertahankan ajaran yang otentik. Mereka bukan pemberontak, melainkan penjaga kemurnian ajaran. Mereka bukan pecah dari gereja, tapi ditendang keluar karena tidak mau tunduk pada ideologi baru buatan Paulus. Dalam banyak hal, mereka lebih menyerupai komunitas sahabat Nabi Muhammad daripada umat gereja. Zuhud, bersih dari syirik, hidup berdasarkan hukum ilahi, dan menolak pencampuran kebenaran dengan kebatilan. Umat Islam hari ini mewarisi apa yang dulu dibela mati-matian oleh kaum Ebyon. Mereka tidak tahu satu sama lain. Mereka hidup di zaman yang berbeda, tapi keyakinan mereka berpaut dalam satu titik yang tidak berubah. Tauhid. Inilah mengapa kisah kaum Ebyon bukan sekadar sejarah, tapi refleksi terhadap masa kini. Kita menyaksikan hari ini bagaimana upaya serupa sedang bergerak dalam dunia Islam. Ada arus pemikiran yang mengulang langkah Paulus, membuang syariat, meniadakan hukum, mengagungkan iman kosong, dan membuka ruang kompromi atas nama kasih sayang universal. Bahkan dalam sebagian kalangan, muncul ide bahwa semua nabi menyembah Tuhan yang sama. Semua ajaran itu benar, dan tak perlu ada satu jalan lurus. Narasi ini persis dengan narasi yang dulu mematikan kaum Ebyon. Mereka dianggap radikal karena hanya mengakui satu Tuhan tanpa perantara. Mereka dianggap intoleran karena menolak menyembah Isa. Mereka dianggap kuno karena tetap berpegang pada hukum Taurat. Dan pada akhirnya mereka dihancurkan. Sejarah tidak berputar, tapi ia menciptakan pola. Dan pola ini sedang terjadi lagi, hanya dalam bentuk yang lebih halus dan lebih tersamarkan. Peran Islam sebagai benteng terakhir tauhid
menjadi semakin vital, sebab seluruh jalur kenabian sebelum Islam telah disusupi dan diubah. Jika Islam juga mengalami nasib yang sama, maka tidak akan ada lagi penjaga kebenaran di muka bumi. Kaum Ebyon gagal karena mereka tidak memiliki wahyu yang terjaga. Mereka tidak memiliki janji Allah tentang penjagaan kitab, tapi Islam memiliki itu semua. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Penjagaan ini bukan hanya dalam bentuk mushaf, tapi juga dalam pemahaman, sanad, dan praktik nyata dalam kehidupan umat Islam. Maka selama umat ini berpegang pada kitabnya, mereka sedang melanjutkan perjuangan kaum-kaum sebelumnya yang telah dilenyapkan. Tidak semua jejak kaum Ebyon hilang. Dalam beberapa tulisan rahasia yang selamat, mereka menyebut Isa sebagai abdi Allah, bukan anak Allah. Mereka menyebut Allah dengan nama Ibrani yang mendekati sebutan ilah dalam bahasa Arab. Mereka tidak mengenal ritual gereja, tidak ada patung, tidak ada perjamuan darah, tidak ada penyembahan kepada makhluk. Mereka menunggu Nabi akhir zaman, karena Isa telah memberitahu mereka bahwa setelahnya akan datang seorang nabi, bukan dewa. Maka ketika Rasulullah datang dengan membawa wahyu, menyempurnakan hukum, dan menyeru kepada tauhid, orang-orang yang masih menyimpan jejak ajaran Isa yang murni langsung mengenalinya. Dalam riwayat dari Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi Madinah, ketika ia mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, ia langsung berkata, "Demi Allah, ini bukan suara pembohong, bukan suara pendusta." Ia masuk Islam tanpa ragu. Apa yang dikenali oleh Abdullah bin Salam? Kejujuran, kebenaran, atau kesesuaian dengan apa yang dulu disampaikan oleh Isa dan Musa dalam kitab yang tidak dipalsukan. Begitulah jejak ajaran yang lurus bekerja. Ia tidak memerlukan perdebatan panjang. Ia menyambung dari hati yang bersih kepada kebenaran yang terjaga. Dan kaum Ebyon, meskipun telah dilenyapkan secara sistematis, telah meninggalkan warisan yang lebih besar dari jumlah mereka, yakni pelajaran bahwa kebenaran harus dibela meskipun sendirian, dan bahwa agama bukan milik mayoritas, tapi milik mereka yang berpegang teguh kepada wahyu. Islam hari ini tidak hanya menjaga Al-Quran, Islam juga menjaga kisah Yumit Jumat sebelumnya yang telah dihancurkan oleh penyimpangan. Kisah ini bukan untuk nostalgia, tapi sebagai peringatan. Sebab umat ini akan melalui jalan yang sama. Dan yang selamat hanyalah mereka yang tetap berada di jalur para nabi, bukan di jalur orang-orang yang menuhankan nabi. Dalam pusaran sejarah panjang umat manusia, hanya ada dua jenis jalan yang ditempuh oleh mereka yang mengaku mengikuti wahyu. Pertama, jalan mereka yang menjaga kemurnian risalah. Dan kedua, jalan mereka yang menyesuaikan wahyu dengan keinginan manusia. Kaum Ebyon adalah representasi dari golongan pertama. Paulus adalah cermin dari golongan kedua. Perbedaan paling mendasar antara keduanya terletak pada sikap terhadap wahyu dan syariat. Bagi kaum Ebyon, wahyu adalah mutlak, tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dimodifikasi. Isa tidak membawa agama baru, melainkan melanjutkan risalah Musa. Maka, seluruh hukum Taurat tetap berlaku. Sunat, larangan makan daging babi, ibadah dalam sujud, pembersihan diri dengan air, semuanya dipelihara. Paulus datang dengan agenda yang berbeda. Ia menyadari bahwa Taurat terlalu berat bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Maka ia menciptakan versi agama yang ringan, menarik, dan universal, tapi dengan mengorbankan fondasi wahyu. Ia memperkenalkan doktrin penebusan dosa yang meniadakan syariat. Ia menghapus hukum, menggantinya dengan kasih. Ia menyatakan bahwa hukum lama telah disalibkan bersama Kristus. Dalam surat Roma pasal 7 ayat 6, Paulus menulis, "Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, supaya kita melayani dalam kehidupan baru menurut roh, dan bukan menurut hukum yang tertulis." Bagi kaum Ebyon, ini bukan inspirasi spiritual, tapi pengkhianatan. Karena hukum yang tertulis adalah wahyu Allah. Jika hukum itu dibuang,
apa yang tersisa? Islam menjawab pertanyaan ini dengan tegas. Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak." Inilah garis pemisah yang tidak bisa dikompromikan. Ajaran tidak bisa datang dari inspirasi pribadi, tidak bisa bersumber dari mimpi, tidak bisa dibenarkan hanya karena populer. Ia harus datang dari wahyu, atau ia bukan agama. Kaum Ebyon tahu risiko mempertahankan prinsip ini. Mereka disebut sesat oleh gereja. Mereka dianggap musuh oleh Roma. Mereka dituduh merusak kesatuan umat, tapi mereka tidak goyah. Sebab mereka tahu lebih baik dimusuhi manusia daripada dimurkai Tuhan. Hari ini, ketika Islam menjadi satu-satunya agama samawi yang masih menyatakan keesaan Tuhan tanpa kompromi, jejak kaum Ebyon seolah hidup kembali, bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam substansi. Umat Islam bersujud kepada Tuhan yang disembah oleh Isa. Umat Islam tidak menganggap Isa sebagai Tuhan, tapi menghormatinya sebagai Rasul. Umat Islam tidak mempercayai bahwa dosa bisa ditebus oleh darah, tapi oleh tobat dan amal dalam surat An-Najm ayat 38, 39. Allah menegaskan bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ini adalah fondasi keadilan ilahi. Tidak ada penebusan dosa kolektif, tidak ada keselamatan instan, tidak ada darah yang bisa menggantikan pertanggungjawaban. Semua manusia harus bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Prinsip ini hidup dalam ajaran Islam. Dan inilah prinsip yang dulu dibela oleh kaum Ebyon dan ditolak oleh Paulus. Kesamaan ini bukan kebetulan. Islam bukan meniru Ebyon, tapi keduanya bersumber dari satu mata air yang sama, wahyu Tuhan yang Maha Esa. Bedanya, kaum Ebyon tidak memiliki jaminan penjagaan wahyu. Maka ketika tekanan datang, mereka terhapus. Tapi Islam memiliki janji dari Allah sendiri bahwa Al-Quran akan dijaga hingga akhir zaman. Seluruh dinamika ini menyisakan satu pelajaran besar, bahwa sejarah bukan sekadar catatan tentang siapa yang menang dan kalah, tapi juga tentang siapa yang tetap bertahan di atas prinsip yang benar meski dibungkam. Kaum Ebyon adalah lambang dari keteguhan itu, dan Islam adalah penyempurna serta penyelamat dari jalur perjuangan mereka. Setiap ayat dalam Al-Quran yang membantah Trinitas, setiap ayat yang menegaskan bahwa Isa bukan Tuhan, setiap hukum yang diturunkan kepada umat Islam semuanya sekarang tidak langsung membela ajaran yang dulu dipertahankan oleh kaum yang dimusnahkan karena menolak menyimpang. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dalam Islam kaum Ebyon hidup kembali, tidak dengan nama, tidak dengan identitas etnis, tapi dengan prinsip, dengan keyakinan, dan dengan syariat yang sempurna. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu." Para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini." Ini bukan sekadar peringatan, ini adalah filter sejarah. Sebab setiap kali muncul penyimpangan yang mengaku sebagai bagian dari umat ini dituntut untuk melihat kembali kepada sumber wahyu dan jalur para sahabat. Itulah satu-satunya jaminan keselamatan. Kaum Ebyon tidak memiliki Rasul akhir zaman sebagai pelurus, maka mereka hilang. Tapi umat Islam memiliki Nabi Muhammad, dan karena itulah umat ini diberi tanggung jawab untuk menjaga warisan para nabi sebelumnya, termasuk Isa. Tidak dengan mengkultuskan, tapi dengan membenarkan ajaran beliau yang sebenarnya, apa yang dulu diperjuangkan oleh kelompok kecil yang dibenci gereja dan kekaisaran, hari ini diajarkan kepada seluruh dunia dalam bahasa yang universal, Islam. Dan selama wahyu ini dijaga, selama prinsip ini ditegakkan, maka jalan lurus yang dulu coba dimusnahkan, Paulus tidak akan pernah mati. Kebangkitan kembali prinsip-prinsip kaum Ebyon dalam Islam bukan hanya secara akidah,
tapi juga dalam sistem kehidupan. Apa yang mereka lakukan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dengan sujud, berpuasa, menjaga makanan, dan menolak berhala. Semua itu kini menjadi sistem ibadah umat Islam. Bahkan lebih dari itu, Islam menjadikannya syariat yang utuh dan menyeluruh, bukan sekadar ritual pribadi. Mereka tidak hanya dimusuhi oleh kekaisaran, tetapi juga oleh gereja yang ingin menyatukan dogma baru berbasis Trinitas. Gereja-gereja yang menerima doktrin Paulus diberi perlindungan dan kekuasaan. Mereka yang menolak seperti kaum Ebion dihapus dari sejarah, dianggap subversif, dan tidak lagi disebut sebagai bagian dari umat yang selamat. Ironisnya, inilah yang juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Kaum Quraisy tidak memusuhi beliau karena sekadar menyembah Tuhan. Mereka memusuhinya karena ajaran Islam tidak kompromi terhadap kemusyrikan. Sama seperti kaum Ebion, tidak dimusuhi karena menyebut nama Isa, tetapi karena mereka menolak menyembah Isa. Sejarah para nabi, sejak Nuh hingga Nabi Muhammad, memperlihatkan pola yang konsisten. Setiap kali muncul utusan Allah yang mengajak kepada tauhid murni dan syariat yang lurus, pasti akan muncul pihak yang merasa terancam. Mereka mencoba menyusupkan ide baru, menunggangi wahyu untuk kepentingan politik, dan akhirnya merusak ajaran. Paulus tidak sendirian dalam tradisi ini. Ia hanyalah bagian dari pola yang berulang, tapi dampak yang ia hasilkan sangat besar. Karena ia berhasil mengganti wajah ajaran Nabi Isa secara global. Ketika Trinitas diresmikan, maka secara resmi pula ajaran Tauhid dihapus dari mainstream Kristen. Yang tersisa hanya kelompok-kelompok kecil yang bertahan, seperti kaum Ebion dan Nazarin. Hingga akhirnya mereka pun punah secara fisik, namun prinsip tidak bisa dibunuh. Kebenaran tidak musnah hanya karena tubuhnya dibungkam. Dan ketika Islam datang, semua itu dikembalikan ke tempatnya. Nabi Isa dalam Al-Quran dan hadis-hadis syahih disebut sebagai hamba Allah dan Rasul-Nya. Beliau bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan bagian dari Tuhan, dan lebih dari itu. Dalam banyak hadis, Rasulullah bahkan memberitahu bahwa kelak Isa akan kembali bukan sebagai nabi baru, bukan sebagai juru selamat Kristen, tetapi sebagai pembela Islam. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib Membanu Bobi dan menghapus jizyah." Apa artinya? Isa tidak datang untuk memperkuat ajaran gereja. Isa datang untuk membongkar fondasi palsu yang telah dibangun atas namanya. Ia akan menghancurkan salib karena itu bukan simbol yang ia ajarkan. Ia akan membunuh babi karena itu dilarang dalam syariat. Ia akan meniadakan jizyah karena saat itu tidak ada lagi agama selain Islam. Dan yang paling penting, Isa tidak akan membawa ajaran baru. Ia akan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Ia akan hidup berdasarkan syariat Islam. Dalam hadis lain disebutkan, Isa akan syalat di belakang imam kaum muslimin. Ini adalah deklarasi terbuka bahwa syariat Nabi Muhammad adalah penutup dan pelurus semua risalah sebelumnya. Dengan ini, garis sejarah antara kaum Ebion dan Islam tersambung kembali. Kaum Ebion mempertahankan ajaran Isa sebagai manusia dan rasul. Islam datang menegaskan hal itu dan menutup pintu kepada penyimpangan teologi. Tidak ada ruang bagi orang yang menuhankan Nabi. Tidak ada toleransi untuk doktrin buatan manusia yang dipaksakan atas nama cinta dan keselamatan. Yang tersisa bagi kita hari ini adalah pelajaran besar dari semua itu, bahwa kebenaran bukan sesuatu yang otomatis bertahan hanya karena ia benar. Ia harus dijaga, ia harus ditegakkan, ia harus dibela, bahkan ketika jumlah yang membelanya sedikit. Kaum Ebion menjadi saksi sejarah bahwa minoritas yang jujur lebih baik daripada mayoritas yang menyimpang dalam dunia modern, di mana agama seringkali dikomodifikasi, dilunakkan, atau bahkan dikaburkan untuk kenyamanan. Kaum Muslim harus sadar bahwa mereka adalah penjaga mata rantai terakhir dari risalah Tauhid. Ketika umat lain telah kehilangan wahyu mereka,
Ketika kitab-kitab lain telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kehendak manusia, hanya Al-Quran yang tetap otentik, dan hanya Islam yang masih melarang penyembahan kepada Nabi. Kisah kaum Ebion bukan hanya tentang pengkhianatan terhadap Isa, tetapi juga peringatan kepada semua umat setelahnya. Jika umat Islam tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan tunggal, jika mereka mulai memberi ruang pada pemikiran-pemikiran seperti Paulus, maka sejarah bisa terulang, dan Islam pun bisa mengalami nasib yang sama dengan agama-agama sebelumnya ditinggalkan oleh pemeluknya, tapi hidup dalam bentuk yang telah diselewengkan. Namun Allah telah menjamin perlindungan bagi agama ini, dan tanggung jawab kita adalah menjadi bagian dari penjaga-penjaga itu. Menjaga bukan hanya dengan hafalan, tapi dengan pemahaman, bukan hanya dengan syiar, tapi dengan konsistensi, dan bukan hanya dengan semangat, tapi dengan ilmu. Karena satu hal yang paling ditakuti oleh kekuatan yang ingin memalsukan agama adalah umat yang tahu sejarahnya sendiri. Sebab umat yang paham jejak langkah para nabi dan musuh-musuh mereka akan mampu membedakan antara jalan yang lurus dan jalan yang telah dimodifikasi. Dan dalam perbedaan itu, hidup warisan yang pernah dibayar dengan darah oleh kaum Ebion, warisan yang kini ada di tangan umat Islam. Setiap lembar sejarah kaum Ebion yang dibuka hari ini adalah pengingat bahwa manipulasi atas nama agama bisa bertahan berabad-abad, bahkan hingga membentuk peradaban, jika tidak dilawan dengan ilmu dan keberanian. Yang dilakukan Paulus bukan semata teologi, melainkan rekayasa struktur keyakinan. Ia membangun sistem baru, menghapus hukum lama, menciptakan liturgi, dan memonopoli tafsir atas ajaran Nabi Isa. Semua dilakukan atas nama wahyu pribadi yang tidak pernah disaksikan dan tidak pernah dikonfirmasi oleh murid-murid Isa yang asli. Inilah yang membuat kaum Ebion menjadi ancaman besar di mata gereja awal. Mereka bukan musuh dari luar, tapi oposisi internal yang mengerti teks, memahami sejarah, dan menolak ikut dalam arus perubahan. Mereka menyuarakan satu kalimat sederhana, tapi berbahaya bagi sistem baru yang dibangun Paulus. Isa bukan Tuhan, dan Paulus bukan rasulnya. Dua klaim itu cukup untuk menjatuhkan seluruh struktur gereja yang dibangun setelah konsili Naisea. Sebab jika Isa bukan Tuhan, maka tidak ada penebusan dosa. Jika Paulus bukan rasul, maka doktrin-doktrin gereja modern tidak memiliki dasar. Maka yang dilakukan oleh penguasa saat itu bukan berdiskusi, tapi menghapus. Dengan kekuatan imperium, semua Injil yang tidak sesuai dihilangkan. Semua Ebion dihukum, dan nama mereka dilenyapkan dari narasi resmi. Tapi Islam tidak diam. Islam datang bukan hanya untuk memperbaiki penyimpangan teologisis, tapi juga untuk memulihkan sejarah. Setiap ayat Al-Quran yang menyebut Isa sebagai manusia, setiap ayat yang menyebut Allah tidak beranak, adalah bantahan langsung terhadap doktrin Paulus. Dan yang lebih dalam, itu adalah pembelaan terhadap kaum yang telah dibungkam oleh sejarah. Tidak ada agama lain yang memberikan posisi begitu tegas kepada Nabi Isa seperti Islam. Dalam Al-Quran, surat Maryam, ayat 30, Isa berkata saat masih bayi, "Sesungguhnya, aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Perhatikan, hamba Allah, bukan anak Allah. Diberi kitab, bukan membawa kitab baru dari dirinya sendiri. Dijadikan nabi, bukan Tuhan yang menjelma. Semua pernyataan ini merupakan kebenaran yang dulu diyakini oleh kaum Ebion, dan hari ini dihidupkan kembali oleh umat Islam dalam setiap salat, setiap khotbah, dan setiap pembacaan Al-Quran. Kaum Ebion tidak memiliki kekuatan politik untuk bertahan, tapi umat Islam diberi amanah oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan itu dengan lebih kokoh. Dan selama umat ini memegang prinsip yang sama, mengembalikan agama kepada wahyu, bukan kepada manusia, maka ajaran para nabi akan tetap hidup. Namun saat umat mulai melunak, mulai mempertimbangkan kompromi atas nama persatuan, mulai menerima bahwa semua jalan menuju Tuhan itu sama, maka saat itulah umat ini mulai mengikuti jejak yang dulu menghapus kaum Ebion. Allah telah menjelaskan bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Dalam surat Al-Fatihah,
Setiap muslim memohon kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah menegaskan, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ini bukan intoleransi, ini bukan eksklusivisme, ini adalah peringatan bahwa kebenaran tidak bisa dibagi, bahwa tauhid tidak bisa dikompromikan, bahwa menyembah manusia, berdoa kepada selain Allah, dan menganggap syariat bisa dinegosiasi adalah bentuk penyimpangan yang berulang. Kaum Ebion hanya satu contoh dari betapa mahalnya harga mempertahankan tauhid di tengah hegemoni sistem yang sesat. Tapi kisah mereka juga bukti bahwa Allah tidak membiarkan kebenaran hilang begitu saja. Ia dijaga, dipindahkan, diwariskan, hingga akhirnya dijadikan tonggak agama terakhir, Islam. Dan selama umat ini tahu bahwa mereka adalah bagian dari sejarah panjang para penjaga wahyu, maka mereka tidak akan goyah oleh ide-ide yang mencoba membelokkan Islam ke arah jalan yang sama seperti yang ditempuh gereja setelah Isa. Hari ini, dunia menyaksikan banyak kemiripan antara sejarah masa lalu dan dinamika kontemporer. Ada yang ingin menjadikan agama hanya sebagai moralitas tanpa hukum. Ada yang ingin menghapus syariat dan menggantinya dengan etika global. Ada yang ingin menjadikan nabi hanya sebagai simbol cinta, bukan sebagai pembawa hukum dari langit. Semua itu adalah versi baru dari doktrin Paulus, dan jika umat Islam tidak menyadari ini, maka mereka sedang berjalan di jalan yang sama dengan nama yang berbeda. Kaum Ebion dulu sedikit, tapi mereka tegar. Mereka tidak bergeser walau dunia menekan, dan itulah warisan terbesar mereka. Bukan dalam bentuk kitab, bukan dalam bentuk komunitas, tapi dalam bentuk pelajaran yang hidup, bahwa kebenaran harus dibayar mahal, tapi ia akan selalu kembali jika ada yang bersedia menjaganya. Umat Islam hari ini tidak diminta membayar dengan darah seperti kaum Ebion, tapi mereka diminta membayar dengan ilmu, dengan sikap, dan dengan konsistensi, untuk tetap berada di jalan yang telah Allah luruskan, jalan para nabi, para syidikin dan para syuhada. Dan selama itu yang mereka pilih, maka Paulus akan terus kalah, bukan karena dia diserang, tapi karena sejarah telah mengungkap siapa dia sebenarnya. Paulus bukan hanya nama dalam sejarah, ia adalah simbol dari semua upaya sistematis yang mencoba membungkus penyimpangan dengan kemasan wahyu. Ia bukan sekadar individu, melainkan arsitek ideologis yang memutarbalikkan jalur kenabian menjadi sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Dalam tangannya, risalah langit berubah menjadi konstruksi buatan manusia, dipoles agar nyaman diterima bangsa-bangsa non-Yahudi yang sejak lama menolak tunduk kepada satu Tuhan. Yang ia lakukan bukan mengembangkan ajaran Isa, tapi membongkarnya dari dalam. Ia memposisikan dirinya bukan di bawah Isa, tapi di sampingnya, sebagai sumber hukum baru. Dalam surat Galatia pasal 1 ayat 12, Paulus menyatakan, sebab aku menerima Injil ini bukan dari manusia, dan bukan diajarkan kepadaku, melainkan melalui penyataan langsung dari Yesus Kristus. Pernyataan ini menjadi dasar absolut bagi seluruh gereja Paulin. Padahal tidak satupun murid Nabi Isa yang mengakui kerasulannya. Bahkan dalam Kisah Para Rasul, terdapat ketegangan yang jelas antara Paulus dan Yakobus. Dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17 ditegaskan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebuah kontras tajam terhadap doktrin Paulus yang menyatakan keselamatan hanya melalui iman. Tanpa syariat, kaum Ebion berdiri bersama Yakobus. Mereka memegang hukum Taurat, mereka tidak menyembah Isa, mereka hidup zuhud, tapi karena itu mereka menjadi minoritas yang harus dihapus. Dan ketika gereja mengadopsi struktur kekaisaran, maka yang berseberangan dengan ideologi Paulus dianggap pemberontak, dibungkam, dihabisi, dihilangkan dari narasi umat. Islam hari ini sedang menghadapi ujian serupa dengan medan yang berbeda. Sekarang bukan zamannya penganiayaan fisik, tapi zamannya infiltrasi pemikiran. Dalam berbagai forum, akademi, dan diskusi antar agama, mulai dibangun konsep iman bersama
ketuhanan yang inklusif, syariat yang usang, dan spiritualitas universal. Semua itu terdengar baik, lembut, bersatu, tapi hakikatnya sama, menghapus keunikan Islam, dan pada akhirnya mengajak umat untuk menerima bahwa tidak masalah jika Isa adalah Tuhan, jika agama tidak memiliki hukum, dan jika semua jalan dianggap benar. Inilah bentuk modern dari strategi yang dulu dimulai oleh Paulus. Jika kaum Ebion dulu harus melawan dengan tubuh dan darah, maka umat Islam hari ini harus melawan dengan ilmu, hujah, dan konsistensi akidah. Mereka tidak perlu menghadapi tentara kekaisaran, tapi harus siap menghadapi derasnya arus ide yang dikemas sebagai moderasi, toleransi, dan kemanusiaan universal yang sejatinya mengarah kepada relativisme iman. Dan hanya umat yang paham sejarah yang akan menyadari bahwa ini semua bukan hal baru. Semua sudah terjadi dan pola-polanya kini terulang. Islam bukan sekadar agama akhir zaman karena datang paling terakhir. Islam adalah agama penyempurna karena membawa semua elemen ajaran yang telah hilang dari umat terdahulu. Islam menyatukan tauhid Ibrahim, syariat Musa, dan akhlak Isa tanpa mengubah, tanpa membongkar, tanpa menyimpang. Maka tidak heran jika umat sebelum Islam yang masih lurus melihat Islam sebagai jawaban atas kehilangan besar yang mereka alami. Rasulullah bukan hanya disebut dalam Injil dan Taurat sebagai nabi akhir zaman, tapi juga sebagai pelurus dari penyimpangan yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia terhadap wahyu terdahulu. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Kaum Ebion tahu bahwa ada Nabi yang dijanjikan. Mereka menyimpan naskah tua yang memuat ciri-cirinya, dan sebagian dari mereka yang hidup cukup lama untuk melihat Muhammad segera mengenalinya. Tapi karena mereka telah terpecah, lemah, dan tercerai, tidak banyak dari mereka yang tersisa untuk menyambut risalah Islam. Hari ini, tidak satupun institusi gereja yang mengakui keberadaan kaum Ebion sebagai bagian dari sejarah yang sah. Mereka hanya disebut dalam literatur sebagai sekte sesat yang tertolak. Tapi umat Islam tanpa menyebut nama mereka telah mewarisi prinsip yang sama. Setiap muslim yang menolak Trinitas, yang memegang hukum Allah, yang bersujud hanya kepadanya, dan yang menolak perantara dalam ibadah, sejatinya sedang menghidupkan semangat yang dulu dijaga oleh kaum Ebion. Paulus menghapus hukum, Islam menegakkannya. Paulus menuhankan Isa, Islam membebaskan Isa dari fitnah itu. Paulus menciptakan agama, kompromi. Islam mengembalikan agama kepada wahyu. Disinilah pertempuran pemikiran yang sebenarnya terjadi, bukan antara Muslim dan Kristen, tapi antara mereka yang memegang wahyu dan mereka yang menggantinya dengan filosofi manusia, antara jalur kenabian dan jalur rekayasa. Dan sejarah telah menunjukkan bahwa yang menang bukan selalu yang benar, tapi yang benar pada akhirnya akan menang karena dijaga oleh Allah. Tidak ada jejak sejarah yang sia-sia. Kaum Ebion telah tiada, tapi kisah mereka menjadi batu penanda bahwa dalam perjalanan umat manusia selalu ada yang menolak tunduk kepada arus, mempertahankan ajaran Nabi dari distorsi, dan siap menerima konsekuensi terberat demi satu hal, tauhid. Dan umat Islam hari ini, jika ingin terus berada dalam barisan para penjaga risalah, harus siap menjadi kaum Ebion zaman ini, tanpa harus memakai nama mereka. Cukup dengan menjaga akidah, menolak bid'ah, membela sunnah, dan meluruskan sejarah. Karena Islam bukan sekadar melanjutkan risalah Isa. Islam adalah pengembalian seluruh agama Allah ke jalurnya yang lurus. Jalur yang tak mengenal kompromi dalam tauhid. Jalur yang tidak memberi tempat bagi filsafat untuk menyaingi wahyu. Jalur yang sejak awal telah dibawa oleh para nabi dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Nabi Muhammad. Islam sebagai penutup risalah langit bukan hanya hadir dengan wahyu yang terakhir, tetapi juga sebagai penjaga warisan para nabi terdahulu yang
telah diselewengkan. Setiap hukum yang ditegakkan dalam Islam adalah penyempurna dari hukum yang telah ditinggalkan oleh umat sebelumnya. Setiap pembatalan terhadap penyimpangan teologisis dalam Al-Quran adalah klarifikasi terhadap konspirasi teologisis yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Paulus. Kaum Ebion memahami Isa sebagai manusia, bukan Tuhan. Mereka menjalani hidup dalam kerendahan, menghindari kemewahan, hidup berzuhud, dan tidak pernah mencampur-adukan antara ibadah dan politik kuasa. Tapi mereka tidak memiliki jaminan pemeliharaan dari Allah terhadap kitab dan ajaran mereka. Tidak ada penjagaan terhadap Injil yang mereka pegang. Maka meski keyakinan mereka benar, kekuatan mereka tidak bertahan. Inilah titik pembeda dengan Islam. Rasulullah tidak hanya membawa wahyu, tapi juga struktur sistematis untuk menjaga wahyu. Al-Quran dihafal oleh ribuan sahabat. Sunnah dicatat, diuji, dan disambung melalui sanad yang terpercaya. Islam tidak menyerahkan tafsir kepada para filsuf, tapi kepada ulama yang memegang rantai sanad dari Rasulullah. Islam menutup celah Paulus sebelum ia sempat muncul dalam tubuh umat ini. Tetapi musuh tauhid tidak pernah diam. Jika mereka berhasil memalsukan agama Nabi Isa, tentu mereka juga akan berupaya membelokkan Islam. Dan itu sudah terlihat. Suara mulai mengkampanyekan Islam tanpa hukum, ibadah tanpa kewajiban, dan tauhid yang diwarnai filosofi asing. Mereka mulai mengatakan bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama, bahwa konsep kenabian bisa dibuka kembali untuk semua manusia, bahwa Trinitas bukan masalah jika dimaknai sebagai simbol spiritual. Padahal Al-Quran telah menutup semua celah itu. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." 4 ayat ini meruntuhkan seluruh bangunan filsafat Trinitas, juga membatalkan semua ajaran bahwa Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Surah pendek ini adalah tamparan keras terhadap ajaran Paulus dan pengikutnya yang menuhankan, dan sekaligus pembelaan atas kebenaran yang dulu diperjuangkan oleh kaum Ebion. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah utusannya." Kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, serta bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalnya. Hadis ini bukan hanya menetapkan kedudukan Isa yang sebenarnya, tapi juga memberikan garis batas yang jelas. Siapapun yang menyimpang dari tauhid, keluar dari jalur para nabi, maka meskipun menyebut nama Allah, ia tidak berada dalam kebenaran. Kaum Ebion memahami semua ini, tapi sejarah berpihak pada kekuasaan, bukan pada kebenaran. Maka ajaran mereka dikubur dalam dokumen yang ditolak oleh gereja, dikutuk dalam konsili-konsili, dan dilenyapkan dari pengajaran Kristen modern. Namun Allah Maha menjaga hari ini. Kaum Muslim membaca Al-Quran, mengimani Isa sebagai nabi, menolak Trinitas, menjalankan hukum, bersujud dalam syalat, berpuasa, bersuci dengan air, menolak makan babi, dan berkeyakinan bahwa tidak ada keselamatan kecuali melalui Islam. Semua itu adalah warisan yang dulu dijaga oleh kaum kecil bernama Ebion, dan kini ia dilestarikan oleh umat Nabi Muhammad dalam jumlah yang tak terhingga. Islam bukan nostalgia masa lalu. Islam adalah pelanjut dan penyempurna. Islam tidak mengenal kompromi teologisis. Karena setiap kali agama dibiarkan terbuka untuk tafsir bebas, maka Paulus akan selalu muncul. Mungkin dengan nama berbeda, dengan pakaian berbeda, dengan kata-kata yang lebih halus. Tapi misinya tetap sama. Mengganti wahyu dengan filsafat. Mengganti nabi dengan tokoh. Mengganti syariat dengan budaya. Dan inilah medan perang umat Islam yang sebenarnya. Bukan sekadar melawan musuh luar, tapi menjaga agar tidak ada Paulus yang muncul dari
dalam menjaga agar kaum muslimin tidak tergelincir menjadi versi baru dari umat sebelumnya yang telah menyimpang. Rasulullah telah memberi peringatan. Johari dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, beliau bersabda, kalian akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, seasta demi seasta, hingga jika mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, lalu siapa lagi? Hadis ini adalah peringatan serius bahwa penyimpangan bukan mustahil terjadi dalam tubuh umat ini. Maka satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan terus menggenggam wahyu, memahami sejarah, dan menyadari bahwa kebenaran tidak selalu populer. Kaum Ebyon tidak pernah menang secara politik, tapi mereka menang dalam sejarah yang hari ini mulai diungkap. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang tidak hanya mengenang mereka, tapi juga melanjutkan perjuangan mereka dalam bentuk yang lebih sempurna, dengan wahyu yang terjaga, umat yang besar, dan janji kemenangan dari Allah. Inilah garis lurus yang harus dijaga, bukan karena ia mudah, tapi karena ia satu-satunya jalan yang benar. Sejarah tidak akan pernah memberi ruang kepada kebenaran jika kebenaran itu tidak diperjuangkan. Kaum Ebyon adalah bukti nyata dari kenyataan ini. Mereka hidup dalam kebenaran, tapi dunia menolak mereka. Mereka menjaga warisan Nabi Isa yang asli, tapi para pemimpin agama dan negara menyebut mereka sesat. Mereka memelihara tauhid, tapi akurnia diburu dan dihapus dari peradaban oleh sistem gereja yang telah dikooptasi kekuasaan. Namun Allah tidak menulis sejarah hanya untuk dikenang. Sejarah adalah cermin dan peringatan, dan dalam kisah kaum Ebyon, umat Islam menemukan gambaran utuh tentang apa yang akan terjadi jika wahyu dibiarkan dikendalikan oleh nafsu dan akal manusia tanpa batas. Apa yang dulu terjadi pada pengikut Nabi Isa bisa dan pasti akan terulang jika umat Islam tidak memegang Al-Quran dan Sunnah dengan kesungguhan. Kaum Ebyon kehilangan kitab suci mereka karena tidak dijaga. Mereka tidak memiliki sistem sanad. Mereka tidak memiliki ulama, pewaris Nabi. Maka ketika tekanan datang, ketika kaum imperialis dan gereja menyatu, tak ada kekuatan yang melindungi mereka. Injil yang mereka bawa dihapus dari daftar kitab sah. Dan seiring waktu, mereka pun hilang. Tersisa hanya nama mereka dalam catatan musuh dan prinsip mereka dalam ruh Islam. Al-Quran tidak menyebut nama kaum Ebyon secara langsung, tapi menyebut jalan mereka, sifat mereka, keyakinan mereka. Allah menyebut kelompok Ahlul Kitab yang beriman kepada kebenaran, yang bersujud, yang tidak sombong, yang menangis saat mendengar kebenaran dibacakan, dan yang mengenali kebenaran, karena sebelumnya mereka telah mengetahuinya. Dalam surat Al-Maidah, ayat 83, Allah berfirman, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu akan melihat mata mereka mencucurkan air mata, disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi kepada kebenaran. Itulah mereka sisa dari kaum yang dulu hidup dalam keheningan, dalam pengasingan, tapi membawa ruh kenabian yang lurus. Dan umat Islam hari ini mewarisi seluruh fondasi itu dalam bentuk yang lengkap dan terjaga. Tapi warisan itu tidak cukup hanya disimpan. Ia harus dijaga dari penyimpangan, disampaikan kepada umat lain, dan ditegakkan dalam amal. Sebab musuh-musuh tauhid tidak akan berhenti, dan strategi mereka terus berkembang. Dulu, penyimpangan masuk melalui gereja. Hari ini, ia bisa masuk melalui kurikulum, budaya populer, media sosial, bahkan dari podium-podium agama yang telah mulai melunak. Jika umat ini tidak sadar, mereka akan perlahan-lahan melepaskan prinsip-prinsip yang membedakan mereka dari umat-umat terdahulu. Mereka akan mulai berkata bahwa semua agama sama, bahwa Trinitas hanyalah ekspresi ketuhanan lain, bahwa Isa pun bisa disebut Tuhan jika itu bermakna kebaikan. Padahal, satu penyimpangan dalam tauhid cukup untuk menghapus semua amal. Inilah pelajaran terbesar dari kisah kaum Ebyon dan musuh mereka, Paulus, bahwa kerusakan agama
tidak selalu datang dari luar. Kadang ia datang dari satu orang yang mengaku mendapat wahyu sendiri, lalu membangun sistem baru yang disambut oleh kekuasaan, lalu dijadikan agama resmi. Begitulah Trinitas lahir, begitulah kaum Ebion dibunuh, dan begitulah sejarah kemudian diganti. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, sesungguhnya di antara umat sebelum kalian, ada orang-orang yang menjadi pendusta, yang berbicara kepada manusia dengan hal yang mereka anggap wahyu, padahal itu bukan wahyu. Maka, berhati-hatilah kalian. Inilah polis. Dan inilah pola yang bisa muncul kapan saja jika umat lalai. Umat Islam harus mengingat bahwa mereka tidak hanya menjaga Islam untuk diri sendiri. Mereka mewarisi risalah seluruh nabi. Mereka memegang risalah Nabi Isa yang sesungguhnya. Dan itu adalah amanah. Jika umat ini mulai ikut menyebarkan ide bahwa Isa adalah Tuhan, walau dengan cara diam, maka mereka bukan sedang toleran, tapi sedang mengkhianati seluruh perjuangan kaum yang dulu dibantai demi menolak hal itu. Setiap muslim yang membaca surat Maryam, yang membaca ayat-ayat tentang Isa, sedang membaca kembali narasi yang dulu diperjuangkan oleh kaum Ebion. Setiap muslim yang menolak menyebut Isa sebagai Tuhan, sedang meneruskan suara yang pernah diredam gereja dengan darah dan api. Dan setiap muslim yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, sedang menyempurnakan apa yang dulu belum sempat disempurnakan oleh Isa. Disinilah letak keagungan Islam. Ia tidak hanya menyelamatkan manusia dari penyembahan kepada berhala, tapi juga menyelamatkan nabi dari disembah oleh umatnya. Tidak ada agama lain yang mampu menyeimbangkan antara menghormati nabi dan menjaga ketauhidan selain Islam. Inilah jalan yang lurus, jalan yang dulu ditempuh oleh kelompok yang Castle, jalan yang sekarang dibuka selebar-lebarnya oleh Allah untuk siapa saja yang mau mengikuti wahyu, dan bagi yang berjalan di atasnya. Meski dituduh radikal, ekstrem, tertinggal, atau fanatik, ketahuilah bahwa kalian sedang meneruskan jejak langkah para penjaga risalah dari Musa, Isa, hingga Nabi Muhammad. Sedangkan bagi yang keluar darinya, meskipun terlihat modern, moderat, atau diterima mayoritas, ketahuilah bahwa sejarah telah mencatat jumlah besar tidak pernah menjadi jaminan kebenaran. Sebagaimana kaum Ebion menjadi minoritas yang dibantai, namun justru paling dekat dengan cahaya wahyu yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, sejarah kaum Ebion dan musuh mereka, Paulus, bukan sekadar kisah lama yang terkubur dalam debu perpustakaan. Ia adalah cermin masa kini, cermin untuk umat yang hari ini mengaku sebagai penerus para nabi, cermin bagi mereka yang hidup dalam dunia yang semakin kabur, membedakan antara wahyu dan opini, antara tauhid dan filsafat, antara ibadah dan manipulasi agama. Kaum Ebion telah menunjukkan bahwa kebenaran bisa hidup walau di tengah tekanan, tapi mereka juga menjadi pelajaran bahwa tanpa wahyu yang terjaga, tanpa jamaah yang bersanad, tanpa pemimpin yang bertakwa, dan tanpa umat yang berilmu, maka kebenaran yang paling murni pun bisa dikalahkan oleh kebohongan yang paling terstruktur. Hari ini, kebenaran itu tidak lagi lemah, ia ada dalam genggaman umat Islam. Tapi kekuatan ini tidak boleh membuat lengah, karena sejarah selalu berulang. Karena dalam tubuh umat ini pun bisa lahir Paulus. Paulus baru yang mungkin tidak mengaku rasul, tapi membawa doktrin, ideologi, atau tafsir yang menghapus esensi agama sedikit demi sedikit. Dan jika itu terjadi, maka kaum muslim harus memutus siklus itu dengan ilmu, dengan keteguhan, dengan tidak berkompromi terhadap prinsip. Karena Islam bukan agama yang hanya diwarisi, ia harus dijaga, ditegakkan, dan diperjuangkan. Kaum Ebion telah membayar harga mahal untuk mempertahankan satu kalimat, bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, bukan Tuhan. Maka jangan sampai kita yang hari ini mewarisi kalimat itu secara gratis, justru mengkhianatinya dengan diam, atau bahkan menyambut kembali jalan yang dulu menyesatkan mereka. Karena hari ini tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran,
Tidak ada lagi penyempurna setelah Nabi Muhammad. Maka jika umat ini terjatuh, tidak ada generasi kenabian baru yang akan datang untuk memperbaikinya. Pilihannya hanya satu: bertahan di atas jalan yang lurus, atau hancur seperti umat-umat sebelumnya. Semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang mengerti sejarah, memahami wahyu, mencintai para nabi tanpa menuhankan mereka, dan menjaga warisan risalah tauhid ini sampai akhir zaman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.